Halo, berjumpa kembali dengan saya Fajar Ferdiansyah. Di video kita kali ini, saya akan mengulas terkait servis pertama di BYD M6 di kilometer 4977. Kalau dibulatkan di kilometer 5000 ya. Nah, kebetulan selama pemakaian dari baru sampai dengan kilometer saat ini di kilometer 5000-an, saya menemukan beberapa masalah yang terjadi di mobil ini dan saya akan utarakan ke pihak service center BYD untuk segera mengeceknya, dan tentunya harapan saya diperbaiki ya, karena beberapa kendala yang saya temukan itu ada yang sangat berbahaya ya terkait keselamatan. Dan kita akan lihat di kilometer 5000 ini, di servis pertama ini, penanganan apa saja yang akan dilakukan oleh pihak BYD dan prosesnya berapa lama sih? Yuk kita saksikan video ini sampai selesai ya. Kita sudah sampai di bengkel servis BYD Arista Kelapa Gading. Nah, ini tepatnya di Sedayu City ya. Langsung aja kita ke SA-nya, Service Advisor. Kemarin saya melakukan reservasi booking di H-1 karena memang itu persyaratannya untuk mendaftarkan servis di BYD, dan sekarang saya mendapat nomor urut 3. Tinggal kita tunggu saja. Dan seperti ini ya, bengkel servis di BYD sangat bersih, bebas dari oli dan lain-lain ya, karena memang mobil listrik sih. Posisi atau tempat dongkrak untuk BYD M6 atau BYD M6 posisinya ada di sebelah sini ya. Nah, biasanya dia ada kayak besi yang menonjol lebih tinggi, nah dari sini, atau bisa juga dari sini. Jika kalian ingin mendongkrak untuk melihat nomor mesin, bisa didongkrak lewat sebelah sini, di sebelah kanan di bawah pintu pengemudi. Posisi baterai BYD M6 atau BYD M6 posisinya flat datar, ada di bawah kolong sini ya. Jadi kalian kalau mau lewat jalan yang tidak rata, jalan rusak atau bergelombang, mesti hati-hati, atau takutnya baterai kalian bisa rusak. Seperti ini dia pernah gasruk kolong nih ketika melewati jalanan yang rusak. Jadi mesti hati-hati ya. Nah, di sela kita menunggu mobil kita selesai diservis, di BYD Arista ini menyediakan coffee shop minum gratis. Kalau ada yang suka es krim, mereka juga menyediakan es krim, ambil sepuasnya ya. Tapi ada syaratnya es krim. Kalian harus kasih review dulu nih, bintang 5 di Google, seperti itu. Mobil saya selesai di servis dan mereka langsung bersihkan dengan cara mencuci steam. Keren sih. Berarti saya review lagi yang terkait AC untuk BYD M6 semuanya, tipe standar maupun superior, itu memang kendalanya di AC ya. Dia kurang kedap. Sebenarnya bukan AC, udara kali ya Pak, udara dari luar ke dalam, dan ruangannya itu kurang kedap, mungkin bisa dibilang seperti itu. Terus dari sensor rem yang sensitif itu mudah-mudahan bisa Iya, betul. Tapi ada keluhan nggak sebelumnya di BD terutama M6 ya? Sebenarnya itu bukan keluhan, paling itu settingan dari mobilnya. Paling nanti kami bantu menyeting sesuai dengan pemakaiannya Bapak atau kebutuhannya Bapak, karena kan
mobil listrik itu kan udah lumayan ini ya, udah lumayan fungsionalnya banyak. Betul. Itu pasti dia spuring. Karena di sini kebetulan mesinnya sedang tidak bisa dipakai untuk spuring. Jadi kemungkinan bisa ke bengkel lain. Setir ban yang ke kiri atau yang nggak stabil itu betul ya di Betul, spuring balancing di ya. spuring. Oke, terus yang terkait AC Ya sama sudah, semuanya sudah disetting dari udah software. setting ya, sama rem juga. Berarti isunya apa ya, Mbak? Isunya di software aja. Iya, hanya di software aja. Untungnya simple ya. Makanya kan saya bilang tadi pertama karena masih unit baru, jadi kayak keluhannya tidak terlalu yang Parah. serius. Iya. Itu memang hal yang seperti biasa yang Betul. dikeluhkan. Sebenarnya kayak lebih ke settingan aja dan kenyamanan pemakai. Oke. Berarti next nih buat pengguna baru kalau misalkan mengalami hal kayak AC sama rem itu kan lebih ke keselamatan dan kenyamanan ya. Itu bisa langsung datang aja ke bengkel service Boleh. center, langsung update terkait software. Iya, boleh langsung Oke. ke sini aja atau ke bengkel resmi BYD. Dan itu Nanti- masih gratis ya. Iya, gratis kalau untuk pengecekan, karena kan semua itu kan dari modul atau software. Kalau Oke. nanti kami cek yang tadi saya udah ceritakan, kalau dicek ada abnormal atau error, nah berarti di satu titik itu ada yang bermasalah gitu. Nah tadi pas dicek semuanya aman, tidak ada masalah, jadi hanya settingan aja sih. Lebih ke software ya, update softwarenya. Kalau apa sambil berjalan aja, untuk keluhan-keluhan yang tadi dijelaskan, Iya. sebenarnya tidak terlalu serius ya, hanya balik lagi kenyamanan pemakaian. Betul, sebenarnya nggak dibilang nggak terlalu serius juga sih, nggak juga sih, karena kan rem ya. Tiba-tiba saya lagi jalan, saya rem sedikit, terus tiba-tiba hard braking kayak gitu kan bahaya banget, tabrak belakang. Nggak bisa kalau udah di Nanti sambil berjalan aja, kalau misalnya emang masih kayak gitu lagi, balik lagi aja nggak apa kesini. Siap Nanti kalau gitu. dibantu untuk disettingin lagi apanya gitu. Berarti nanti hanya teknisi yang mengetahui apanya. teknisinya. Terima kasih nih hasilnya. Berarti Nah, udah ini selesai ya. Sudah selesai. Oke. Untuk servisnya saya cek kembali ya. Mbak Nurul, terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih Ya, Mas Fajar. Jadi sampai kembalinya di tahun depan ya. Siap. Atau kilometer 20.000. Oke, kita sudah selesai servis di unit BD M6 ini. Dan beberapa keluhan yang saya ajukan ke pihak SA, Service Advisor BYD, itu mereka langsung tanganin. Nah, beberapa isu tersebut lebih ke update software ya. Jadi kalian jika ada masalah yang sama dengan keluhan di mobil yang saya gunakan ini, bisa langsung koordinasikan ke pihak service center BYD. Nah, sekarang kita lihat buku servisnya. Buku servisnya mewah ya. Hitam dengan tulisan warna emas, ini terkesan elegan sih. Menurut buku servis pertama di BYD M6 ini bisa dimulai 3 bulan atau 5.000 km. Yang mana tercapai lebih dahulu ya, 3 bulan atau 5.000 km. Dan untuk servis keduanya itu 1 tahun kemudian atau 12 bulan atau 20.000 km, yang mana yang tercapai lebih dahulu. Dan untuk servis selanjutnya, servis ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, itu dimulai dari kilometer 10.000 ya, kelipatan kilometer 10.000. Itu kilometer 30.000, 40.000, 50.000, dan seterusnya. Untuk pergantian oli transmisi itu dimulai dari kelipatan 20.000. Nanti untuk penggantian oli transmisi pertama di kilometer 40.000. Dan untuk penggantian oli transmisi selanjutnya itu di kilometer 60.000 setiap kelipatan 20.000 km. Kita lihat ketentuan garansi. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Untuk masa garansi kendaraan BYD
Di sini untuk di sini mereka nulisnya konten garansi ya, atau masa garansi. Nah, untuk baterai traksi ini baterai utama ya. Mereka garansi 8 tahun atau 160.000 km atau SOH kurang lebih sekitar 70% baterai health-nya ini ya. Lalu unit penggerak seperti motor controller dengan unit DC, unit kontrol listrik tegangan tinggi. Nah, ini mereka garansi 8 tahun atau 150.000 km. Untuk perlampuan keseluruhan, modul pemantau tekanan ban, suspensi, ball joint, mereka garansi 4 tahun atau 100.000 km. Untuk sistem multimedia, shock absorber, dust cover, bushing atau gasket, bearing roda, instrumen, PM25 dan lain-lainnya, mereka garansi sampai 3 tahun atau 60.000 km. Dan untuk baterai penyimpanan timbal asam, nah ini maksudnya aki ya, aki 12 volt, mereka garansi 1 tahun atau 20.000 km. Jika rusak, mereka ganti baru. Dan untuk filter AC atau jaring filter penyaring efisiensi tinggi, filter elektrostatik dan lain-lainnya seperti di video ini, mereka garansi 6 bulan atau 10.000 km. Dan untuk semua suku cadang kendaraan lengkap selain suku cadang yang tercantum di atas, nah seperti di video ini, mereka garansi sampai dengan 6 tahun atau 150.000 km. Nah, seperti itu ya. Untuk servis pertama di kilometer 5000 pada unit BYD M6 atau BYD M6 ini, sebenarnya nggak banyak yang mekanik mereka kerjakan. Mereka hanya fokus di sektor pemeriksaan keseluruhan sistem kelistrikan dan install aplikasi gitu-gitu. Klaim mereka sih lama menunggunya sekitar 1,5 jam ya, tapi yang saya rasakan adalah hampir 2 jam saya menunggu mobilnya selesai di servis. Ya, itu mungkin karena saya mengutarakan keluhan di mobil yang saya gunakan ini. Dan yang saya komplain ke pihak SA atau Service Advisor BYD tersebut adalah di sektor keselamatan dan kenyamanan, yaitu ada 3 poin, yaitu AC itu hembusan udara luar itu masuk ke dalam, jadi seluruh aroma yang ada di luar mobil itu bisa masuk ke dalam kabin tanpa tersaring. Lalu di sektor pengereman yang tiba-tiba hard braking. Lalu yang ketiga di sektor setir yang tidak stabil. Dan terkait AC yang saya keluhkan ke pihak Service Advisor BYD itu agak ngebuat saya tergelitik sih. Pihak SA-nya bilang terkait AC memang pada umumnya di BYD M6 ini demikian, AC-nya memang kurang bisa diandalkan atau kurang maksimal ya. Jadi hembusan udara luar itu masuk ke dalam kabin gitu. Dan unit yang saya pakai ini adalah BYD 6 tipe yang standar ya. Saya nggak tahu tipe di atasnya superior juga demikian gitu terkait AC-nya ya. Ya, saya cuma bisa
narik napas dalam-dalam aja dan mencoba menerima. Karena ya biar gimana pun juga kalau misalkan udara luar yang terhirup masuk ke dalam kabin, apalagi udaranya itu kotor atau bau, ya kurang nyaman juga ya. Semua yang ada di dalam mobil itu pun bisa merasakan tidak nyaman terhadap udara yang terhirup itu, gitu sih. Dan ini softwarenya sudah diupdate sama mereka dan memang agak mending sih daripada yang awal-awal seperti itu. Lalu yang kedua itu remnya. Remnya itu sangat amat berbahaya ya, karena ketika di jalan tol, jalan biasa pun juga saya juga sama ya, gitu loh. Di jalan tol terutama itu saya melakukan pengereman secara halus gitu untuk menurunkan kecepatan saya, tapi yang terbaca di software itu saya melakukan hard braking atau ngerem secara tiba-tiba. Itu kan asli serem banget ya, takutnya bukan apa-apa. Pengendara di belakang belum siap dengan mobil yang saya rem secara mendadak itu, takutnya terjadi tabrak belakang atau tabrakan beruntun ya. Itu sangat mengerikan sih gitu. Dan pihak SA-nya bilang sih sudah diupdate softwarenya gitu. Tapi yang saya rasakan ketika selesai di servis itu dan saya bawa mobil ini jalan ya, itu sih saya rasain ada perbedaan memang sih. Tapi mudah-mudahan perbedaannya itu sangat total gitu, sangat udah nggak ada lagi yang namanya hard braking secara tiba-tiba. Itu serem sih asli, sangat mengerikan gitu. Terus yang selanjutnya lagi terkait mobil ini tidak stabil, itu saya memang sudah tebak terkait spring balancing sih, cuman saya tetap utarakan ke mereka bilang itu adalah terkait softwarenya gitu. Tapi pada saat mobil ini selesai di servis dan serah terima, SA-nya bilang itu memang spring balancing, dan kebetulan di bengkel BID tersebut alat spuringnya itu belum bisa digunakan ya. Sebenarnya agak disayangkan sih, jadi saya harus 2 kali meluangkan waktu untuk melakukan spring balancing. Tapi nggak apa-apa sih, saya bisa melakukan spring balancing itu di luar gitu. Untuk range biaya spring balancing itu normalnya di angka 350 ribuan sih gitu. Udah itu aja sih poin-poin penting yang saya sampaikan pada saat saya melakukan servis pertama, mumpung masih di cover sama pihak BID-nya gitu. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang lagi gitu untuk melakukan servis. Oke, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.